إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم القيامة أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم. Jemaah kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita kembali memperbaharui ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Marilah kita tingkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah berhenti mencurahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan dengan nikmatnya kita bisa memenuhi panggilan Allah, hadir di rumah Allah ini melaksanakan kewajiban kita solat Jumat berjamaah. Semoga Allah menerima amal ibadah kita ini dan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita kirimkan kepada qudwah dan tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga, para sahabat dan orang-orang yang setia mengikuti jalan beliau sampai hari akhirat kelak, dan semoga kita termasuk dalam rangkaian yang panjang tersebut. Amin ya rabbal alamin. Jemaah kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi tabiat manusia dalam kehidupan ini bahwasanya setiap kita akan selalu melihat, memperhatikan, kemudian mencontoh dan meniru apa yang mungkin kita tiru dan kita lihat. Mencontoh dan meniru ini tidak saja berlaku pada anak-anak, orang dewasa, kita orang tua pun akan senantiasa berusaha meniru, mencontoh apa yang mengagumkan bagi diri kita. Dan ini merupakan fitrah yang Allah berikan kepada kita. Namun tentu tidak semua apa yang kita lihat kemudian layak kita ikuti, kita contoh. Kita harus bisa memilah dan memilih apa hal-hal yang harus kita ikuti, kita contoh, kita teladani. Dan juga sekian banyak apa yang kita lihat harus kita tinggalkan dan kita jauhi. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran sudah memberikan tuntunan kepada kita agar menjadikan Nabi Muhammad sebagai uswah dan tauladan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terdapat contoh teladan yang baik bagi kalian, bagi mereka yang mengharapkan bertemu dengan Allah, mendapatkan keridhaannya di akhirat kelak. Dan di samping itu
Allah juga memberikan tuntunan kepada kita agar senantiasa mengambil teladan, contoh dan uswah kepada orang-orang soleh, kepada orang-orang baik. Hari ini kita merasakan apa yang disebut dengan krisis keteladanan. Sulit mendapatkan orang-orang yang layak dicontoh, yang layak ditiru, yang layak diteladani. Bahkan dari orang yang mungkin ditempatkan pada tempat yang semestinya menjadi contoh dan teladan. Ada orang yang menjadi guru, tetapi tidak sedikit perilaku dan akhlaknya tidak layak untuk dicontoh, tidak layak untuk diteladani. Padahal kita punya banyak stok tokoh-tokoh, individu, pribadi-pribadi yang sangat layak untuk diteladani. Bisa kita ambil dari para nabi dan rasul yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, atau diceritakan oleh Nabi Muhammad dari hadis-hadisnya, atau salafus soleh yang riwayatnya juga kita bisa baca. Dalam kesempatan kali ini kita akan mengambil teladan dan contoh dari seorang yang Allah pesankan kepada kita untuk berqudwah dan beruswah dengannya. Sosok yang mulia yang dalam Al-Quran surat 3 ayat 33 surat Ali Imran Allah menyebutkan, Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imrana 'alal alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Allah lebihkan, Allah pilih dibandingkan semua manusia di dunia ini. Kita ambil satu, yaitu keluarga Ibrahim. Dan yang menarik dalam ayat ini, ada 4 yang Allah pilih untuk menjadi yang terbaik di zamannya. Yang pertama Nabi Adam, yang kedua Nabi Nuh, dan menarik yang ketiga dan keempat, Allah tidak sebutkan dia secara individu, tapi Allah sebutkan wa ala Ibrahim. Allah pilih keluarga Ibrahim. Yang dia pilih bukan satu orang saja, bukan Nabi Ibrahim saja Allah pilih, Allah lebihkan dari manusia di zamannya, tetapi keluarga Ibrahim dan juga keluarga Imran. Maka siapapun kita yang ingin membangun rumah tangga yang bahagia, mengharapkan ridho Allah di dunia dan di akhirat, sudah selayaknya mengenal lebih dekat siapa Nabi Ibrahim. Dan kalau kita baca ayat-ayat dalam Al-Quran, ada 3 kali Allah menyebutkan uswatun hasanah, contoh teladan yang baik. Satunya terkait dengan Nabi Muhammad, dan 2-nya terkait dengan Nabi Ibrahim. Ini cukup bagi kita agar menjadikan sosok Nabi Ibrahim dan keluarganya menjadi sosok yang menjadi rujukan bagi kita untuk membangun keluarga yang bahagia, mendidik anak-anak kita. Tentu sangat banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari perjalanan hidup Nabi Ibrahim dan keluarganya. Kita ambilkan satu penggal saja dari penggalan perjalanan hidup Nabi Ibrahim yang Allah abadikan dalam sebuah surat yang juga Allah namakan surah Ibrahim. Dalam surah Ibrahim ayat 37 Allah berfirman, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Surat Ibrahim ayat 37. Ayat ini bercerita salah satu penggalan dalam perjalanan panjang Nabi Ibrahim yang kita kenal sebagai salah satu Nabi Ulul Azmi, yaitu Nabi yang punya tekad yang kuat
Allah uji dengan ujian yang berat. Tapi semua ujian itu beliau lewati dengan penuh kesabaran dan dengan tekad yang kuat. Di antara ujian tersebut adalah Allah berikan karunia anak kepadanya di saat usianya sudah lanjut. Sebagaimana fitrahnya orang yang menikah, setelah menikah ingin punya anak. Itu juga yang ada dalam diri dan hati Nabi Ibrahim. Tetapi Allah belum berikan keturunan, Allah belum berikan anak, kecuali pada usia yang sudah agak lanjut. Tetapi Allah mengujinya dengan ujian yang sangat berat. Apa ujian tersebut? Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk membawa anaknya Ismail dan istrinya Hajar. Dia bawa dari Baitul Maqdis, tempat berdirinya Masjid Aqsa hari ini, karena di sana Nabi Ibrahim tinggal dahulunya. Dia bawa ke Baitullah Al-Haram, ke kota Mekah hari ini. Jarak yang jauh. Dan waktu itu tanah haram bukanlah tanah yang ramai seperti hari ini. Tidak ada manusia, bahkan tidak ada kehidupan di tempat itu. Kenapa tidak ada kehidupan? Karena memang tidak ada air, tidak ada sumber air saat itu. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim membawa anak dan istrinya, membawa anak yang sudah lama ditunggu, dibawa ke tempat yang tidak ada air, tidak ada manusia, dan ditinggalkan di tempat seperti itu. Inilah ujian Allah kepada Nabi Ibrahim, yang beliau mampu melewati ujian ini dan layak mendapatkan gelar ulul azmi. Layak menjadi manusia yang Allah pilih, manusia terbaik di zamannya. Namun yang menarik yang ingin kita ambil dari Nabi Ibrahim adalah doa yang beliau lantunkan di saat meninggalkan anak dan istrinya di tempat tersebut. Yang pertama kata beliau dalam doanya itu, Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, jadikanlah anakku, keturunanku, keluargaku menjadi orang-orang yang senantiasa menegakkan salat. Kita bisa bayangkan meninggalkan keluarga tercinta, meninggalkan anak yang lama ditunggu di tempat seperti itu. Doa pertamanya bukan meminta makanan, tapi memohon kepada Allah agar mereka nanti menjadi orang-orang yang senantiasa punya hubungan baik dengan Allah. Yang mana Nabi Ibrahim menyebutnya dengan liyuqimus shalah, agar mereka senantiasa menegakkan salat. Inilah kunci bahagia di dunia. Inilah kunci membangun keluarga bahagia, yaitu terjaminnya hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun kita yang ingin menjadikan keluarga kita keluarga yang bahagia, jagalah salat, peliharalah salat, tanamkanlah cinta salat pada anak-anak kita, pada keluarga kita. Karena orang yang punya hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah Allah akan memberikan jaminan kebaikan untuknya. Dan inilah ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah akan berikan jalan keluar dari kesulitan yang dia hadapi, dan Allah akan berikan rezeki
dari arah yang tidak dia duga. Allah yang akan memberikan jaminan kepada orang-orang bertakwa, kepada mereka yang senantiasa menjaga hubungan baiknya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ibadah yang utama terkait dengan menjaga hubungan baik dengan Allah adalah salat. Kita sudah menjalani madrasah Ramadan selama 1 bulan. Kita sudah dilatih menjaga solat-solat wajib, mengerjakan solat-solat sunnah. Sekarang mari kita lihat diri kita masing-masing. Apakah kebaikan-kebaikan yang sudah kita biasakan selama Ramadan, wabil khusus solat-solat kita, masih terjaga sampai hari ini? Ataukah kita hanya kembali mengerjakan yang wajib-wajib saja? Masih ada di antara kita yang mengenal bahwasanya solat witir itu hanya ada pada bulan Ramadan. Padahal solat witirlah solat sunnah penutup malam. Tidak saja pada malam-malam Ramadan, juga menjadi penutup solat di malam-malam lain di luar Ramadan. Maka di sini saya mengajak kita semua untuk kembali menjaga, membiasakan tradisi baik kita yang sudah kita lakukan selama Ramadan, tetap kita jaga di luar Ramadan. Terutamanya ibadah salat. Mari kita makmurkan masjid-masjid kita dengan salat-salat berjamaah. Jangan sampai kita menjadi hamba yang menyembah Allah hanya pada bulan Ramadan, kemudian kita tinggalkan di luar bulan Ramadan atau pada bulan-bulan lainnya. Ini pesan dan wasiat dan doa pertama Nabi Ibrahim di saat dia meninggalkan anak dan istrinya di tempat yang tidak ada kehidupan. Pesan agar mengerjakan salat. Yang kedua, faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Dan jadikan hati-hati manusia suka dan cenderung kepada anak dan keturunannya. Apa makna dari ayat ini? Agar setiap kita memperhatikan hablum minan nas setelah tadi hablum minallah dengan salat. Bagaimana setiap kita menjaga hubungan baik kita dengan saudara-saudara kita, dengan tetangga kita, dengan orang-orang dekat kita, dengan siapapun. Karena ini juga kunci kebahagiaan hidup di dunia. Dalam pepatah Arab dikatakan al-jar qabla ad-dar war-rafiq qabla at-tariq. Ini sebuah petuah pepatah Arab yang memesankan kepada kita kalau kita ingin mencari rumah tempat tinggal kita, maka pesannya adalah al-jar qabla ad-dar. Sebelum kita menentukan rumah di mana kita akan tinggal, pastikan siapa yang akan menjadi jar kita, menjadi tetangga kita. Kenapa? Tetangga yang baik akan menjadikan kita aman dan nyaman dan bahagia. Tetapi kalau kita tinggal bersama tetangga yang tidak baik, bisa jadi awal dari hidup yang tidak bahagia. Maka perlu kita menjaga hubungan baik, karena tidak mungkin kita akan mendapatkan tetangga yang baik kalau kita sendiri pun tidak mampu menjadi tetangga yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Perlu kita mencari komunitas yang baik, karena dengan itu akan terjaga semangat kita, akan terjaga keimanan kita, dan insya Allah Allah akan kumpulkan kita dengan orang-orang tersebut. Rasulullah SAW dalam hadisnya menyebutkan, anta ma'aman ahbabta. Engkau nanti akan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. Maka bertemanlah dengan orang-orang baik. Baguskanlah pergaulan dengan mereka.
Karena insya Allah, Allah akan mengumpulkan kita dengan orang tersebut. Tetapi kalau kita bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, para pelaku maksiat, orang yang senantiasa mengerjakan dosa, maka yakinlah, nanti pun Allah akan mengumpulkan kita dengan orang-orang tersebut. Maka di sini Allah berpesan kepada kita, dan juga melalui doa Nabi Ibrahim ini, agar setiap kita senantiasa menjaga hablum minan nas. Kalau ada keluarga, kerabat kita yang juga menjadi tetangga kita, maka haknya jauh lebih tinggi. Dia punya hak dua, sebagai kerabat dan sebagai tetangga. Kalau ada tetangga saja tapi tidak ada hubungan kerabat, tapi akidahnya sama dengan kita, juga ada dua haknya. Hak sebagai saudara muslim dan hak sebagai tetangga. Bahkan ketika kita bertetangga dengan non-muslim sekalipun, tidak ada hubungan kerabat kita, tetapi dia tetap punya hak, itu hak sebagai tetangga. Demikian Islam mengajarkan kepada kita bagaimana kita senantiasa berbuat baik kepada siapapun. Karena itulah nilai-nilai keislaman yang diajarkan oleh Rasulullah, yang juga dibawa oleh para nabi-nabi terdahulu. Kemudian doa ketiga, doa Nabi Ibrahim, warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, berilah anak dan keturunanku rezeki dari buah-buahan, la'allahum yashkurun. Baru pada doa ketiga, Nabi Ibrahim meminta makanan yang menjadi kebutuhan fisik kita. Karena kita manusia yang hidup di dunia ini memerlukan makanan, memerlukan minuman. Baru pada doa ketiga, Nabi Ibrahim memintanya kepada Allah. Kalau kita lihat urutan dan susunan doa tadi menunjukkan bahwasanya hablum minallah, hubungan baik kita dengan Allah, ibadah kita dengan Allah, ketaatan kita kepada Allah, itu jauh melebihi apapun, termasuk juga terkait dengan apa yang akan kita makan. Maka dengan ini kita paham bahwasanya jangan sampai ada di antara kita yang kemudian menggadaikan akidahnya hanya sekedar untuk mendapatkan makanan. Rasa lapar dan haus mungkin bisa ditahan. Kalau tidak bisa ditahan pun, paling ujung-ujungnya itu adalah seseorang akan meninggal dunia. Kalau sudah meninggal dunia, tidak ada lagi kebutuhan makan dan minum. Tetapi terkait dengan beribadah kepada Allah, kalau hidup ini tidak diisi dengan ibadah kepada Allah, tidak diisi dengan ketaatan kepada Allah, maka nasib kita tidak akan berakhir dengan datangnya kematian. Karena setelah kematian akan ada kehidupan. Dan kehidupan setelah kematian adalah balasan dari semua amal yang sudah kita kerjakan di dunia. Allah katakan, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kalian berbuat baik di dunia ini, maka kebaikan itu akan kembali kepada diri kalian. Buah kebaikan itu insya Allah akan kita panen, baik dunia atau setelah kematian nanti. Wa in asatum falaha. Jika kalian berbuat yang tidak baik, maka buah dan hasilnya pun juga tidak baik. Inilah nasihat dan pesan Nabi Ibrahim yang layak kita pahami dan kita amalkan dalam kehidupan kita, agar kita menjadi pribadi-pribadi yang bahagia di dunia, keluarga yang bahagia, dan juga di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.